Terima kasih ya doanya, supportnya, bantuannya, sehingga kita bisa kembali lagi nanti ke rumah. Hai sahabat lansia, sahabat senior, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Selamat datang di Neng BDS Channel Elderly Spirit. Video ini adalah video bagian ketiga dari 3 video aku sembuh dari COVID-19. Dalam video yang pertama, saya berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mengambil keputusan membawa suami saya ke rumah sakit rujukan COVID-19 ketika saya dinyatakan positif COVID-19. Video yang kedua, saya berbagi pengalaman bagaimana saya berdua dengan suami saya dirawat di rumah sakit, meskipun semula saya dinyatakan dokter bisa isolasi mandiri di rumah. Puji Tuhan kita dirawat di sini. Kebayang nggak sih kalau kita nggak dirawat di sini? Segitu banyak obat yang kita harus minum, ada pengencer darah, ada vitamin C lah, tiap hari, sehari 2 kali 3 kali disuntik vitamin C. Dan dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya dan suami saya yang sudah dirawat 9 hari di rumah sakit boleh pulang ke rumah. Saya sungguh bersyukur, tetapi ada 3 hal yang menjadi pikiran saya. Yang pertama, bagaimana saya bisa menyelesaikan administrasi pasien pulang. Bahwa kita udah bisa pulang, barusan dikasih tahu juga administrasi sudah beres. Cuma kan nggak ada orang yang bisa ngurus, jadi gimana dong? Sekarang udah jam 4 kurang seperempat, masih belum juga. Bingung juga ini, tungguin apa? Papa, sabar ya, tunggu dulu, kita mesti nyelesain administrasi dulu. Karena ketika perawat meminta saya agar keluarga bisa menyelesaikan, kami katakan bahwa tidak ada keluarga yang akan bisa menyelesaikan, karena kami hanya berdua, saya dan suami saya, ketika masuk rumah sakit ini. Akhirnya meskipun menunggu cukup lama, semua urusan administrasi dikirimkan ke nurse station dan saya menyelesaikan di nurse station. Yang kedua, yang jadi pikiran saya juga adalah bagaimana saya bisa membawa suami saya yang menggunakan kursi roda, kemudian ada barang atau pakaian dan sebagainya yang saya juga akan bawa pulang, bisa sampai ke mobil. Ini aja nanti bingung, saya bawa mobil sendiri, nanti bagaimana masukinnya? Karena kami pasien COVID yang pasca rawat inap itu tidak bisa keluar dari pintu biasa.
yang umumnya pasien rawat inap pulang dari perawatan bisa lewat lobi atau bisa lewat pintu yang lain, tetapi kami khusus pasien COVID-19 itu mempunyai pintu khusus yang letaknya di belakang dekat kamar jenazah. Saya membayangkan bagaimana saya membawa suami saya dan barang-barang itu. Ketika kami sampaikan kepada perawat, saya dibantu sampai semua barang-barang dan suami saya sampai ke pintu keluar. Dan masalah yang ketiga, ini yang menjadi pikiran saya yang berat. Ketika saya masuk ke rumah sakit, saya mendapatkan parkir dekat instalasi gawat darurat di bagian depan rumah sakit. Sementara saya keluar lewat pintu khusus di bagian belakang rumah sakit. Saya nggak akan mungkin bisa mencapai mobil saya, karena saya tidak mungkin bisa lewat dalam rumah sakit. Kalaupun saya harus lewat luar, itu cukup jauh. Dan saya nggak akan mungkin bisa berjalan kaki ke sana. Karena selain saya juga masih lemah, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mencapai ke sana. Ketika saya katakan kepada perawat, penanggung jawab nurse station, mereka menghubungi penanggung jawab parkir, dan perawat juga menugaskan cleaning service untuk mengantarkan kunci mobil saya ke bagian penanggung jawab parkir. Cukup lama saya menunggu mobil itu bisa sampai dekat pintu keluar. Ternyata memang prosedurnya lumayan. Mereka harus cari pengemudi dulu. Kemudian pengemudi harus pakai APD. Dan yang ketiga, mobil saya juga harus disemprot bagian dalamnya dengan disinfektan. Memang tadi ketika saya menyatakan masalah saya kepada perawat di nurse station, mereka ragu, apakah ibu sanggup membawa mobil ke rumah? Kalau nanti ada apa-apa di jalan, bagaimana? Saya katakan bahwa saya sanggup, saya percaya saya sanggup. Saya hanya minta dibantu bagaimana mobil itu bisa diantar sampai pintu keluar. Hampir kira-kira 1 jam kami menunggu di pintu keluar. Akhirnya jam 5:30 mobil itu datang dan perawat membantu memasukkan barang-barang dan juga memindahkan suami saya dari kursi roda ke mobil. Akhirnya saya bisa mengendarai mobil membawa suami saya, dan ketika kami sampai di loket parkir, puji Tuhan ternyata kami dibebaskan semuanya. Padahal mobil saya parkir di situ selama 9 hari. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik memelihara saya dan suami saya. Ternyata doa saya dan suami saya Tuhan dengarkan. Pengalaman saya mulai dari dinyatakan positif COVID-19 sampai dirawat dan kemudian saya kembali lagi ke rumah, memberikan pelajaran buat saya dan juga mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat lansia dan sahabat senior. Yang pertama, tetap lakukan pencegahan penularan
COVID-19 seoptimal mungkin dengan melakukan protokol kesehatan 5M. Yang kedua, bagi lansia yang punya komorbid ketika terpapar COVID, segera meminta pertolongan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Jangan sampai terlambat. Dan yang paling penting juga kita mengenali rumah sakit mana yang menjadi rujukan COVID di sekitar tempat tinggal kita. Yang ketiga, selama kita dirawat, patuhi semua terapi yang diberikan oleh dokter dan bekerja sama dengan baik dengan tenaga perawat dan tenaga kesehatan lain untuk mendukung upaya penyembuhan yang mereka lakukan. Keempat, di atas semuanya itu tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jangan fokus ketergantungan kita pada obat-obatan, kepada manusia, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan. Dengan tetap sukacita, apapun keadaan kita, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Karena itu yang membuat kita menjadi ringan, tidak terbeban. Dan yang terakhir, berserahlah kepada Tuhan secara total dan percaya bahwa kita pasti sembuh. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Masih ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun juga. Dan Dia bisa mengalahkan semua penyakit, virus, dan semuanya. Dan terbukti sekarang Tuhan memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan saya dan suami saya, bahkan keluarga saya. Terima kasih atas support dan juga doanya. Juga pihak-pihak lain yang mendukung upaya penyembuhan saya dan suami saya. Terima kasih ya doanya, supportnya, bantuannya, sehingga kita bisa kembali lagi nanti ke rumah. Sekarang tinggal perjuangan menuju rumah. Demikian pengalaman saya yang saya bagikan kepada sahabat lansia dan sahabat senior. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih juga sudah like, subscribe, dan tekan tombol lonceng dan juga membagi kepada sesama. Jangan lupa ya, kasih komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa.